Penggunaan formulir Denver 2 ini dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun ya. 0 sampai 6 tahun. Ini untuk sampai 24 bulan, ini satu titik, ini 1 bulan. Habis itu sampai umur 3 sampai umur 5 tahun sampai 6 tahun, satu titiknya 3 bulan karena ada 4 kotak ya. Nah, terus yang bagian kotaan ini, yang ada agak ke sana kok. Ya, kotaan kalau punya Anda ada hitam dan putih, ya, itu namanya item. Di Denver 2 ini ada 125 item. Ini kalau hitung ada 125 item. Untuk perkembangan 0 sampai 6 bulan. 6 tahun. Oke. Nah, di pemeriksaan perkembangan dengan Denver, selain tadi ada item, di sini kita memeriksanya 4 sektor. Sektor personal sosial, jadi kan ada satu deret itu ya. Ini namanya sektor. Ini di samping ada tulisan personal sosial, ada tik motorik halus, bahasa, motorik kasar. Itu namanya sektor. Nanti kalau kita meriksa, setiap item yang tempat kita diperiksa itu diinterpretasikan satu-satu, disimpulkan satu-satu. Terus kalau sudah semua baru disimpulkan di bawah di sini kesimpulan. Tuh. Ya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus tahu dulu kapan kita melakukan pemeriksaannya, waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk pemeriksaan ketika anak dalam kondisi sehat dan siap. Gak boleh anaknya sehat tapi lapar, gak boleh, pasti rewel nanti. Gak boleh dalam kondisi sakit. Gak boleh dalam kondisi ngantuk, gak boleh dalam kondisi marah. Karena nanti kalau dia marah disuruh apa-apa gak mau. Anak itu tuh gampang-gampang susah. Dan harus diperhatikan pemeriksaan Denver ini tidak memeriksa IQ, bukan memeriksa kecerdasannya. Jadi ibu nggak usah khawatir lah dipesan ibunya gitu, karena kalau ibunya ini anaknya disuruh kok nggak bisa, kan ibunya malu nanti anaknya dibilang bodoh gitu ya. Jadi ini bukan pemeriksaan kecerdasan Bu, ini hanya pertimbangan apakah sesuai dengan umurnya atau tidak. Ibu nggak usah khawatir, sehingga ada informasi apapun itu tolong disampaikan ke kami dengan jujur gitu ya. Karena kalau ibu tahunya nanti untuk pemeriksaan kecerdasan nanti Bu anaknya di rumah sudah bisa minum pakai cangkir, oh bisa, biar bilang anaknya pinter gitu ya. Padahal kita bukan memeriksa kecerdasan. Untuk pemeriksaan kita menggunakan alat satu paket ini gitu ya, yang biasanya terdiri dari boneka gitu ya, ada bonekanya, ada gelas, nah ada boneka. Nah nanti karena nanti kita di salah satu tes di umur tertentu itu kita ingin anak itu menunjukkan bagian tubuh, misalnya mana telinganya, nah tunjuk sini gitu ya, mana tangannya, mana kakinya. Juga ada tes yang coba adik disuapi, nah bisa menyuapi boneka, ada di situ item, maka ada boneka. Tapi kadang-kadang kalau bonekanya nggak ada rambutnya gini, anaknya takut, lari gitu, ada tuyul ya. Terus ada cangkir. Nah, cangkir walaupun di Denver ini minum dengan cangkir itu bisa dari laporan orang tua, tapi kadang-kadang kita ngetes juga boleh, tapi harus dipastikan kalau cangkir ini bersih dan ada minumannya. Karena kita pernah ngetes, coba ini diminum, dia ambil kemudian diamati, paling dia mikir orang nggak ada isinya kok suruh minum gitu ya. Karena anak-anak kan kayak gitu. Terus akhirnya diam saja, dia nggak mau minum. Nah itu bukan berarti gagal, tapi sebenarnya itu bisa ditanyakan, nggak usah dites sendiri. Kemudian ada kerincingan, bisa pakai ini salah satu ya. Ini untuk ngetes pendengaran, biasanya taruh, atau kalau nggak ada ini sebenarnya juga bisa pakai yang lain. Lalu masukkan ke
cangkir, bekaskan telinga anak, tapi jangan sampai kelihatan. Nanti kalau tunjukkan sini dia kan pasti noleh. Tanpa dia tahu gerakan, dia mencari sumber suara enggak. Nanti pindahkan lewat belakang, jangan lewat depannya. Nanti kalau gini kan dia mengikuti. Ya. Lewat belakang bunyikan dia noleh apa tidak. Ya. Ini fungsinya cangkir, bisa pengganti kerincingan, bisa untuk menimbulkan bunyi-bunyian. Kemudian ada beberapa balok, biasanya baloknya ada 10 warna-warni. Nanti ada beberapa item yang meminta anak untuk memasukkan balok ke dalam cangkir. Oke, coba itu kubusnya dimasukkan ke dalam cangkir, bisa apa tidak? Nah, itu. Selain itu balok ini nanti ada bikin menara dari 2 kubus, menara dari 4 kubus, gitu ya. Jadi kalau punya balok kasihkan semuanya. Yuk deh kita bikin rumah tingkat, yang paling tinggi tingkatnya. Yuk. Nah, jadi dia suruh menumpuk-numpuk sampai yang paling tinggi sampai tumpukan yang keberapa. Karena kalau di situ kan tesnya menara 2 kubus, menara 4 kubus, menara 6 kubus, jangan dikasih 2 yuk ditumpuk, kasih lagi 4 belum tentu dia mau, mungkin dia sudah bosan. Selain itu untuk menyebutkan warna, ya karena ini warna-warni, ini warna apa? Warna apa? Selain itu juga bisa untuk menghitung. Yuk kubusnya dihitung, nanti 1, 2, 3 harus diperhatikan benar. Kadang-kadang anak itu 1, 2, 5, 3, nah gitu ya. Lompat-lompat jadi harus diperhatikan. Ini fungsinya kubus. Gitu ya. Kemudian ada benang. Mestinya benangnya bagus kayak bunga nyepruk itu lah harusnya, bukan kayak ini juga. Benang itu nanti kan ketika ini untuk bayi, ketika bayi dibaringkan, kemudian kita tarik perhatiannya ini sampai pelan. Kita tarik perhatiannya, mengapa menggunakan benang merah ini kan mencolok gitu ya. Kalau anak-anak bayi itu kan hanya bisa membedakan warna mencolok sama tidak. Kita kuyang-kuyang ini, kemudian benang kita jatuhkan, dia nyari enggak? Ada tesnya di situ. Ya. Kalau saya tambah lagi 1 benang yang panjang, nggak dipotong-potong gini, karena ada anak suruh berjalan mundur. Ya. Karena anak-anak kadang, yuk sekarang berjalannya ke arah sana, bukan dia mundur tapi balik badan. Nah, ya, makanya kalau saya benang kan, dia coba ini ditarik, nanti kan dia sambil narik benang kan mundur. Beberapa strategi sih itu sebenarnya yang bisa kita terapkan gitu ya. Kemudian bolanya pakai bola tenis, nggak boleh digantikan bola yang plastik karena ini ada masanya, ya agak berat. Nanti anak ada tes di situ, anak melempar bola melebihi tingginya bahu si anak. Ya. Mestinya melemparnya ke atas. Biasanya kalau saya sini diterima Simba. Kalau anak kecil kan udah tua lah, terima Simba. Sini tak tangkap dilempar, sehingga melemparnya ke atas. Kalau melemparnya ke bawah gini berarti gagal. Ya. Ada lagi nanti menendang bola seperti ini. Yuk ditendang, mestinya ada gerakan mengayun kaki. Kalau cuma gini toh, kan ada anak yang takut cuma gini berarti itu gagal. Ya. Ini beberapa alat yang digunakan untuk menilai. Ingat, alat ini keluarkan satu persatu sesuai dengan tugas perkembangan yang mau Anda teskan. Jangan sampai semua keluarkan, dia asik main disuruh apa-apa nggak mau. Takutnya gitu. Ini alat yang digunakan. Oh ya, ada satu lagi maning-maning. Ini maning-maning terlalu kecil. Saya sebenarnya kalau saya nggak suka pakai manik-manik karena manik-manik itu bahaya. Nanti bisa masuk ke hidung, ke telinga. Kalau mulut ke telinga aja paling kan kebuang bareng feses. Kalau masuk ke hidung ke telinga bahaya. Kita keluarkan, nanti dia mengambil manik-manik.
disuruh ngambil mani-mani, nanti ngambilnya pakai ibu jari sama jari telunjuk atau menggaru, itu penilaiannya beda. Kalau saya lebih suka pakai potongan biskuit karena bisa dimakan. Biasanya saya kalau ngantar anak-anak ujian di lahan itu tak minta bawa biskuit legal, nanti dipotong kecil-kecil. Kalau anak ngambil kan dimakan kan nggak bahaya. Kalaupun misalnya masuk ke hidung nanti kan lumat kan mudah dikeluarkan. Beda kalau yang ini bulat itu kan bisa. Ini peralatannya. Selanjutnya kita mencoba menghitung umur. Menghitung umur ini yang agak rumit. Misalnya ini siapa salah satu namanya? Ravansa. Ya, adik aja. Anak Ravansa. Tulisannya gimana? Pakai F? Ravansa. Ini Revan ya? Iya ya. anak Revan itu aja ya. Terus nama satu lagi Teguh, Ali. Teguh. Teguh. Ini pemeriksanya namanya Teguh. Ali. Pemeriksa Teguh, anak Revan. Tanggal sekarang tanggal berapa? 28 Des. Tanggal 28 Desember 2022. Kira-kira Revan tanggal lahirnya berapa? Tanggal 16. 16. Bulan? Bulan 10. 10. Berarti Oktober ya. Tahun? Jangan tahun lalu, tahun berapa tahun yang lalu aja. Ini kan anak-anak, umurnya salah tahun. 2018. 2020 aja, Bu. 2020 deh. Nah, ini ya. Jadi setiap kali kita melakukan pemeriksaan, ada nama pemeriksa, ada nama anak, ada tanggal pemeriksaan, ada tanggal lahir. Oh, ini harusnya naik ya salahnya. Tanggal lahir. Dari situ kita bisa menghitung umur. Nah, kita hitung di sini. Tanggal pemeriksaan tanggal berapa tadi? 28 Desember. Ini 2022. Bulan Desember. Tanggal 28. 28. Tanggal lahirnya 2020. Bulan Oktober. Tanggal 16. Nah, jadi tahunnya dulu, baru bulan, kemudian hari. Kalau ini mah gampang, bisa dikurangi, nggak harus pinjem-pinjem. Coba kalau tanggalnya 1 terus dikurangi tanggal 30 kan berarti harus ngutang. 28 kurangi 16 berapa? 12. 12 kurangi 10? 22 kurangi 22. Ketemu umurnya 2 tahun 2 bulan 12 hari. Ini nanti ditulis di sini. Ingat, karena ini sudah 2 tahun nggak masalah. Kalau kurang dari 2 tahun, kita harus tanya ke ibunya Revan dulu. Revan dulu lahirnya prematur apa tidak? Itu kalau kurang dari 2 tahun. Dianggap umur kehamilannya itu cukup, tidak prematur kalau lahirnya minimal 37 minggu. Ya, walaupun sebenarnya orang hamil kalau sesuai perkiraan bukan 37, 40. Tapi 37 minggu itu sudah dianggap cukup untuk lahir. Jadi kalau kurang dari 37 minggu itu dianggap prematur. Kalau misalnya umurnya Revan bukan 2, 1, kan berarti kurang dari 2 tahun. Tanya Revan dulu prematur nggak, Bu? Oh iya, dia itu dulu lahirnya 35 minggu. Berarti maju berapa minggu? 2 minggu untuk menjadi cukup bulan. Sehingga hasil hitungannya 2 minggu itu berapa hari? 14. Sehingga hitungan di harinya dikurangi 14. Ya, misalnya di sini umurnya Revan tadi ketemu 1 tahun 2 bulan 12 hari, ya. Karena kurang 2
tahun nih. Revan dulu prematur nggak Bu? Oh iya, Revan tuh lahir 35 minggu. Nah, kalau cukup bulan kan minimal 37. Kurangi 35 berarti masih 2 minggu. 2 minggu sama dengan 14 hari. Maka ini kurangi 14 hari. 12 kurangi 14 bisa nggak? Nggak bisa, utang di depannya. Jadi 1. Ya. Ini 2 dikurangi 1 pinjam 1 jadi 1. Ini kan bulan berarti ya. Bulan itu ada berapa hari? 30. 30. Yang 30 ditambahkan di sini. Jadi 42 ya, benar ya? 42. Nah, jangan lupa kalau utang 1 bukan nambah 10, tapi nambahnya 3. Kalau utang tahun berarti nambahnya 12 bulan. Ya. 42 dikurangi 14, ketemunya berapa? 28 ya. 28. Jadi umurnya Revan ya tadi ini kan 1 tetap jadi turun ini jadi gini. 1 tahun 1 bulan 28 hari. Jadi prematur itu ternyata dipertimbangkan, tidak disamakan dengan anak yang lahirnya normal cukup bulan. Tapi hanya berlaku untuk umur di bawah 2 tahun. Karena ini tadi Revan umurnya sudah lebih dari 2 tahun, maka abaikan ini. Ya. Oke, kita bikin garis umur. 2 tahun, 2 bulan, 12 hari. 2 tahun kan di sini nih. Nah, 24 bulan kan? Nah, 1 kotak ini kan 3 bulan. Ini lebihnya 2 bulan, berarti 2/3. Tambah lagi lebih 12 hari setengahnya, berarti mepet. Mepet ke angka 25. 25 ya. 2 tahun 2 ini 24 25. Bentar, ini kan 3 bulan segini. Ini 3 bulan, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Di bawah juga digambar yang sama. 2 tahun, tadi ditambah 2 bulan, 12 hari. Kita hubungkan. Bingung nggak? Ada yang bingung nggak? 2 tahun itu 24 bulan. Nah, setelah 24 bulan itu kan ada kotak-kotak. Itu 1 kotaknya 3 bulan. Berarti garisnya mepet ke garis yang Iya, pertama. mepet dengan Garis yang pertama. Iya. Satu garisnya 3 bulan itu kan Iya. mepet. Harusnya kalau misalnya 2 tahun 2 bulan berarti kan 2/3-nya kotak kan? Tapi lebihnya 12 hari tambah lagi setengah. Coba bagi dulu kotak itu menjadi 3 kecil-kecil. Kan 2 tahun, 2 bulan, 2 bulan, 3. Ini mepet di tengah-tengah. Jelas? Ada yang masih bingung? Ini 2 tahun, 2 tahun, 2 bulan. Ini 2 tahun, ini 2 tahun. Iya, tapi di tengahnya. Kalau 12 harinya di mana? 12 harinya itu 15 itu berarti di Kira-kira tengah-tengahnya. 12 Di harinya. tengah-tengahnya. Di tengah-tengah jadi kamu bilang itu. Di sini ya, kira-kira di situ. 2 tahun, 12 hari. Berarti ketiga-tiganya mepet ya? Iya kan ketiga-tiganya mepet kan berarti? Iya, mepet di garis yang pertama. Ini kan 1 titik ini 3 bulan kan, sedangkan umurnya itu 2 bulan setengah. 2 bulan setengah lah istilahnya tambahannya. Ya udah tinggal terus mepet di bagian sini. 12 Kan setengah. satu garis ini itu kan 3 bulan. Terus kan dia udah 2 bulan kan, jadi mepet kan sama 2 Satu tahun. dari ini 3 tahun. Nah sisanya kan 1 bulan, jadi pertengahan lah kan. Berarti mepet di garis Iya. ini. Terus Iya, di garis Kamu udah tahu. Udah
Bawa pensil nggak sih? Kamu bawa pensil nggak sih, Rahma? Nggak bawa. Hapus aku bawa, pensil nggak bawa. Terus atas bawah disesuaikan ya. Jadi isti. Terus kita gariskan, Ada, kamu kita ada ini hubungkan atas bawah. Dari atas ke bawah. 24 atas sama 24 bawah. Nah, ya ini garis umurnya sudah kita buat. Itu Bu di garis umur yang 2 tahun. 2 tahun 2 bulan, 2 bulan. 12 hari. Kalau 2 tahunnya kan pas 24 ini. Di garis di bawah kan Bu yang boleh garis. Iya. Nanti di bawah dikasih titik, di atas juga dikasih titik, lah nanti baru dihubungkan. Ibu itu Tigasnya di bulan berarti. Iya udah. Iya, Ibu itu di garisnya di tahunnya kah, di bulannya kah, atau di harinya? Sesuai titik yang Anda Sesuai tentukan titik tadi. yang ini. Sesuai titik yang 2 tahun 2 bulan 12 hari. Kan gini. Ini 2 tahun kan di titik 24. Kan lebihnya 2 bulan 12 hari sehingga kita geser ke sini titiknya. Nah, Anda bikin titik di situ di atas, juga bikin titik di bawah. Nanti dihubungkan gitu. Di garis. Makanya Ibu. Nah, ini yang terpenting, menghitung umur ini adalah prinsip, nggak boleh keliru. Kalau keliru menghitung umur, nanti akan keliru membuat garisnya. Padahal garis ini menentukan bagian mana kita mulai memeriksa. Kalau salah bikin garisnya, nanti yang harusnya tidak terpotong menjadi terpotong. Ini kan kotak-kotaknya kan panjangnya beda-beda. Panas ya? Berarti yang dites Ting. yang melewati kotak-kotak di garis itu ya. Ya, nanti habis Dina, ini Dina, kita Dina. tahu. Dina. Kita pelajari kapan tes itu dari mana. Sebentar Bu, ini AC-nya diturunin dulu. Oke. Soalnya kalau sini dari sini di luar AC-nya lebih dingin. Ini tadi kedinginan mereka Bu. Oh iya itu. Pinjam-pinjam. Panas karena habis dari UAD cepat-cepat. Terus direvitalisasi. Sudah membuat garis umur, menghitung umur, ada pertanyaan? Pinjam dong ini. Belum? Belum. Belum Ibu. Mana kok belum bergaris? Lagi Gantian garisnya. Tadi ada 2 kan? Satu. Oh iya, garis dulu. Habis hari. itu yang ada ini. Siapa yang belum gue? Siapa yang belum? Ini. Oh iya betul, udah. Tapi harus digaris itu, nggak boleh dilipat. Ditambahin pakai penggaris. Kalau penggaris udah kasih ke mereka. Situ yang ini. Belum enggak? Belum menyebar Bu. Belum. Nanti mulai nyebar dulu. Nanti kalau udah agak lama kan nyebar. Jendelanya ditutup kalau gitu. Biar nggak keluar ininya. Anak giling nih. Bisa berubah mata.
Ya dong, ibunya yang stimulus. Bayi-bayi setan. Bayi setan itu. Tahu siapa namanya? William. Emang cowok? Nama Oh iya, Deadpool. Elizabeth, sorry.